Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Falah Pucang Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin hidupnya orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Di antaranya apa yang dijamin jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Termasuk jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa akan mengutamakan keimanan dan ketakwaan yang dilakukan oleh pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya Allah akan membukakan keberkahannya. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika sebuah negeri yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, kemaksiatan merajalela, niscaya akan terjadilah sebuah negeri tersebut bencana, malapetaka, kerewetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian, begitu pentingnya perkara keimanan dan ketakwaan yang harus disampaikan sebagai rukun khutbah ketika khatib melaksanakan khutbah Jumat. Begitu pentingnya perkara keimanan dan ketakwaan, baik urusan pribadi
maupun urusan berbangsa dan bernegara. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada istilah yang namanya nubuwah jamaah sekalian. Nubuwah itu adalah perkataan Nabi, prediksi Nabi, perkiraan Nabi. Dan ketika nubuwah itu sudah digambarkan oleh Nabi Muhammad jamaah sekalian, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya itu pasti akan terjadi. Pasti terjadi. Karena yang memberi prediksi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut nubuwah tadi. Kenapa jamaah sekalian? Karena Nabi adalah utusan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan jamaah sekalian, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa perkataan Nabi itu bukan dari hawa nafsunya, bukan dari perasaannya belaka, tapi merupakan wahyu yuha, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika kita menyelami nubuwah jamaah sekalian, apalagi ketika kita ini sudah di akhir zaman, bahkan nubuwah itu kata para ulama yang disampaikan oleh Nabi itu sudah hampir 95% sudah terjadi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Termasuk jamaah sekalian, dalam khutbah yang singkat kali ini ada 3 hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dinubuahkan oleh Nabi Muhammad jamaah sekalian. Yang sekarang ini sungguh betul-betul terjadi nubuah. Ada 3 hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menghindarinya dari perbuatan yang sudah dinubuahkan oleh Nabi Muhammad ini jamaah sekalian. Dalam sebuah hadis jamaah sekalian, wa yakrahu lakum salasa. Ada 3 perkara di antaramu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa jamaah sekalian? Yang pertama kata Rasulullah, nanti akan timbulnya dalam umat manusia secara umum, umat manusia, umat kaum muslimin secara khusus. Apa itu jamaah sekalian? Kata Nabi yang pertama, akan terjadinya qila wa qala. Ini jamaah sekalian, qila wa qala, yang artinya itu katanya, qila wa qala, katanya. Baik urusan agamanya, urusan di masyarakat, hubungan antar manusia yang dibuat kebiasaan dinubuahkan oleh Nabi, akan terjadinya qila wa qala, katanya dan katanya. Ini jamaah sekalian. Lah, yang qila wa qala ini jamaah sekalian, orang itu tidak punya hujjah. Kalau dalam agama, orang itu tidak punya sumber informasi yang kuat. Kalau dalam masalah bermasyarakat,
yang dalam pikirannya, dalam nafsunya, yang dibuat dasar dalam ucapannya adalah katanya qila wa qala. Yang saat ini jamaah sekalian, ketika teknologi yang sudah semakin canggih, yang diwujudkan dengan handphone yang dalamnya berbagai macam aplikasi, di antaranya WA, Facebook, Instagram dan lain sebagainya, yang banyak kita temui adalah sebagaimana yang dinubuatkan Nabi Muhammad ini, terjadinya qila wa qala, artinya terjadinya hoak, terjadinya fitnah, terjadinya manipulasi berita dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus hati-hati dengan yang namanya informasi saat ini jamaah sekalian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kenapa jamaah sekalian? Karena ketika yang namanya katanya itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, tentu efeknya diantaranya jamaah sekalian akan merusak kehormatan seseorang, padahal dia belum mengetahui bagaimana seseorang itu beritanya sudah disebarkan begitu luas di tengah-tengah masyarakat. Dan kalau terjadinya pertemanan di antara kita, akan terjadinya merusak persaudaraannya. Padahal jamaah sekalian, ketika kita sudah terjebak di dalam fitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwasanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa dikatakan lebih kejam jamaah sekalian? Karena ketika orang itu ada membunuh, umpama ditembak atau dengan apa gitu, langsung dia mati. Tapi ketika fitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatl, lebih kejam daripada pembunuhan. Karena sebenarnya fitnah itu membunuh seseorang itu dengan pelan-pelan, dengan menyakiti pikirannya, menyakiti perasaannya, menyakiti hatinya, menyakiti dirinya, menyakiti keluarganya. Dampak daripada fitnah itu makanya dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Lalu termasuk kenapa merusak persaudaraan jamaah sekalian? Padahal kita semua ini adalah innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum, islahkan, damaikan baina akhawaikum, ketika di antara keduanya itu terjadi perselisihan atau percekcokan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita sudah diwanti-wanti di dalam Al-Qur'an jamaah sekalian, di surat Al-Hujurat, ketika ada informasi apa saja, fatabayyanu, maka cek dulu, tabayun dulu. Inilah jamaah sekalian yang ditumbuhkan oleh Rasulullah. Yang pertama yang perlu kita hindari adalah dalam masalah apa saja, terutama di dalam masalah agama, harus punya hujjah, harus punya dalil bahwasanya itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasulnya, dan tidak termasuk di dalam kehidupan bermasyarakat. Qila wa qala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua jamaah sekalian, yang dibenci oleh Allah kata Rasulullah itu wa kasratus su'al. Wa kasratus su'al.
Apa itu jamaah sekalian? Wa kasratus su'al. Terlalu banyak bertanya. Terlalu banyak bertanya. Artinya apa jamaah sekalian? Terlalu banyak teori. Terlalu banyak teori. Dan orang terlalu banyak teori sehingga actionnya, kenyataannya, prakteknya sangat jauh dari teori-teori yang dikatakan. Wa kasratus su'al, terlalu banyak bertanya, yang maksudnya jamaah sekalian, pertanyaan itu sebenarnya tidak ada gunanya. Bahkan justru pertanyaan itu akan membingungkan, akan membulatkan dirinya sendiri. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Bani Israel disuruh mencari sapi di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 73, digambarkan oleh Allah bagaimana sikap Bani Israel ketika disuruh mencari sapi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, yang dibenci oleh Allah adalah wa idha'atil mal. Wa idha'atil mal, yakni menyia-nyiakan hartanya. Menyia-nyiakan harta. Maknanya apa? Maksudnya apa? Wa idha'atil mal jamaah sekalian, dia senantiasa terus pikiran dan perasaan hatinya harta, 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 dunia, dunia, dunia. Tapi hakikat dunia itu apa? Senantiasa lupa bahwasanya dunia dan harta itu dalam Al-Quran dikatakan laibun walahwun, hanya permainan belaka. Tapi ketika dunia itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya jamaah sekalian, maka hanya sia-sialah belaka. Wa idha'atil mal, yang maksudnya hendaknya harta itu kita jadikan wasilah kita jadikan perantara kita untuk apa jamaah sekalian? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berupa sedekah, berupa infak, berupa zakat dan lain sebagainya. Termasuk wa idha'atil mal, maknanya jamaah sekalian, kita menjalankan harta itu harus proporsional. Jangan sampai berlaku boros. Itu juga yang namanya wa idha'atil mal. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa jadikan pegangan pada kesempatan khutbah kali ini bahwasanya Nabi memberikan informasi, memberikan nubuah, memberikan kabar kenabian akan terjadinya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bila waqala, yang katanya tapi dia tidak tahu sumber daripada informasi dan berita tersebut. Lalu yang kedua, wa kasratus su'al, orang-orang yang terlalu banyak bertanya, terlalu banyak teori, terlalu kesana kemari dalam pikirannya, tapi actionnya, amaliannya tidak sebanding dengan apa yang diteorikan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah wa idha'atil mal, orang-orang yang menyiakan harta. Minimal mudah-mudahan kita bisa proporsional di dalam kehidupan yang sudah diberikan rezeki oleh Allah kepada kita semuanya. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim.